Selamat siang selamat siang Ibu Winarmi dan teman-teman sekalian. Saya Michael Darmongko dari Fakultas Teknik Sipil 2020 ingin mempresentasikan tugas besar kedua saya dengan topik Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Mari kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah bahasa adalah suatu alat komunikasi umum yang memiliki banyak fungsi dalam interaksi manusia. Bahasa mempunyai banyak fungsi tertentu yang dapat digunakan oleh manusia seperti berkomunikasi dan juga mengekspresikan emosi yang sedang dirasakannya. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempersatukan atau mengadakan adanya integrasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memiliki peran yang sangat penting karena bahasa dapat dijadikan simbol atau jati diri dari suatu bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk menjadi sarana berkomunikasi setiap saat. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional dan simbol dari negara kami, Indonesia. Ya, lalu kita masuk ke pembahasan, yaitu adalah sejarah dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Dari ejaan Van Hoysen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan yang sekarang sering kita gunakan, yaitu adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Hal ini diikrarkan pada Kongres Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan dari situlah Indonesia menjadi bahasa persatuan dan menjadi simbol persatuan dari Indonesia. Jika dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, ini adalah contoh dari perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Hoysen dengan kata dengan huruf U diganti dengan OE. Lalu masuk ke ejaan Suwandi. Dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan. Dan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini adalah foto pada saat Kongres Pemuda dilaksanakan dan di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yang selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia dalam negara Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai berbagai fungsi, yaitu jika dilihat dari kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa yang berlatar belakang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dan jika dilihat dari kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Lalu kita masuk yang ketiga, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai alat pembangunan dan bahasa ilmu pengetahuan dan seni, atau disingkat IPTEX. Dengan perkembangan IPTEX yang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, telah membuktikan peran bahasa Indonesia sangat membantu kita dalam meningkatkan IPTEX sebagai contoh dari pembangunan bangsa. Seperti yang kita sudah bahas, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan seperti yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda.
Hal ini juga merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini juga menjadi perwujudan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa juga sudah dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi nasional yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat majemuk akan suku, agama, ras, adat istiadat, dan kebudayaannya. Selain itu, peran bahasa Indonesia dapat dilihat dari bidang pendidikan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantara pada dunia pendidikan. Oleh karenanya, kebijakan yang berkaitan dengan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat secara optimal dan berkontribusi dalam terwujudnya pendidikan nasional. Kesimpulan dari topik di atas adalah bahwa bahasa Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa kami, yaitu Indonesia. Seperti contohnya dalam bidang pendidikan, berfungsi sebagai bahasa pengantar materi agar lebih mudah dipahami. Dan juga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan perbedaan yang terjadi di Indonesia agar menjadi satu kesatuan yang tidak gampang dipecah belah. Lalu saran dari saya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan jangan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sepele atau yang tidak keren dibandingkan dengan bahasa yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.